Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabah wal qurabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jami'il ulama wal musannifin wal malaikatil muqarrabin wa ila muallifi hadzal kitab wa ila jami'i syaikhi wa masyayikhina wa jaddi wa jaddina wa jami'il muslimina kafatan min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu sarmadan. Benar? Wa qawluhu sarmadan. Adapun perkataan musannif sarmadan aida iman artinya selamanya. Sebelum ini kita bahas tentang sholawat dan salam dari musannif yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang yang mengikuti Nabi Muhammad di dalam ajaran agama Islam. Wairum betadi, dan orang tersebut bukan orang bid'ah, orang yang ahli bid'ah. Salawat beserta salam tadi sarmadan, selamanya akan selalu tercurahkan kepada beliau-beliau. Wa qauluhu, adapun perkataan musannif sar alan nabi, ada kata-kata alan nabi khairi man qad wahada. Alan nabi bitasdidil ya'i, dengan tasdidnya iyanya dibaca tasdid nabi. Kalau dibaca tasdid minan nabawati, dari lafaz an-nabawah. Nabiyun kalau ditasdid berarti berasal dari kata-kata nabawah. Bahwa adapun an-nabawah al-makanul murtafi'u, al-makanul murtafa'u ialah tempat yang tinggi. Summiyah dinamai an-nabiyyu, siapa nabi? Summiyah dinamai an-nabiyyu, siapa nabi? Bihi, dengan an-nabawah. Kenapa nabi kok dinamai an-nabawah? Li'annahu, karena sungguhnya nabi marfu'ur rutbatih, ialah ditinggikan derajatnya. Marfu'ur rutbati ialah ditinggikan derajatnya. Aw rafi'u rutbatin, aw rafi'un, atau orang yang meninggikan rutbataman, kepada derajatnya orang. Rutbataman, kepada derajatnya orang. Tabi'ah, yang mengikuti siapa manhu, kepada nabi. Jadi nabi, lafaz nabiyun itu kan nama. Kenapa kok orang yang diutus oleh Allah disebut nabi? Karena itu diambil dari kata nabuwah, yang berarti tempat yang tinggi, murtafa. Kenapa kok dipilih an-nabuwah? Karena nabi itu adalah orang yang ditinggikan derajatnya,
berarti isim maf'ul, atau orang yang meninggikan derajat pengikutnya berarti isim fa'il. Rafi, orang yang meninggikan. Marfu, orang yang ditinggikan. Berarti bisa bermakna isim maf'ul, bisa bermakna isim fa'il. Nabiyun, misalnya saya tanyakan, nabiyun itu apa artinya? Bisa dua, bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul maknanya. Kalau isim maf'ul, orang yang ditinggikan. Kalau isim fa'il, orang yang meninggikan. Au bil hamzi, atau dengan hamzah. Tadi dengan tasdidil ya'i. Kalau tasdid ya'i berarti nabiyun. Kalau dengan hamzah, nabiun. Atau nabiyun itu dibaca dengan hamzah, nabiun. Minan nabaih, dari lafaz an-naba. Ada hamzahnya. Bitahrikil ba'ih, dengan diharkati ba'nya. Ba'nya diharkati, naba. Bahwa al-khabaru, bahwa adapun an-naba, al-khabaru ialah khabar, ialah kabar. An-naba artinya kabar. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya Nabi mukhbarun, ialah diberi kabar. Au mukhbirun, atau memberi kabar. Au mukhbirun, atau memberi kabar. Anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Kalau dibaca an-nabi'u, Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, bisa juga, tapi maknanya adalah khabar, bermakna isim maf'ul, berarti orang yang diberi kabar. Siapa yang beri kabar? Berarti Allah atau malaikat Jibril. Atau bermakna isim fa'il, orang yang memberi kabar, berarti beliau memberikan kabar kepada umatnya, kepada makhluk yang lain. Fahuwa, maka adapun Nabi ala kilaihima, atas keduanya nabiun atau nabiyun. Fa'ilun, ialah bermakna fa'ilun, bimakna fa'ilin, dengan bermakna fa'ilin isim fa'il, bimakna fa'ilin, dengan bermakna isim fa'il, au maf'ulin, atau bermakna isim maf'ul. Baik nabiyun atau nabiun, kedua-duanya sama-sama bermakna fa'ilun, berikut wazan fa'ilun, yang bermakna fa'ilun atau maf'ulun, isim fa'il atau bermakna isim maf'ul. Wa akbarun nadimu, dan mengungkapkan an-nadimu, siapa nadim, mengungkapkan bin nabi, dengan kata-kata an-nabi. Musannif menggunakan redaksi an-nabi. Walam yu'abbir, dan tidak mengungkapkan siapa an-nadim, dan tidak mengungkapkan siapa nadim, tak mengungkapkan bir rasulih, dengan kata-kata ar-rasul. Nadim atau penyusun bait ini memilih redaksi an-nabiyuh dan tak memilih redaksi ar-rasuluh. Kenapa? Isyaratan, sebagai isyarah. Isyaratan, sebagai isyarah. Sebagai isyarah ila annahu, bahwa sungguhnya Nabi, ila annahu, bahwa sungguhnya Nabi, yastahiqu, ialah berhak. Siapa Nabi? Yastahiqu, ialah berhak. Siapa Nabi? Berhak as-salatah, kepada salawat, wassalamah, dan salam, biwasfin nubuwatih, dengan sifat kenabian. Jadi menggunakan nabiyuh ingin mengatakan bahwa seorang nabi sudah bisa mendapatkan, sudah berhak mendapatkan salawat dan salam dengan sifat kenabiannya, tak harus menjadi rasul. Dengan sudah menjadi nabi, bisa berhak untuk mendapatkan salat beserta salam. Kama yastahiquhuma, sebagaimana berhak siapa nabi, huma, kepada salat dan salam. Kama yastahiqu, sebagaimana berhak siapa nabi, huma, kepada salat dan salam. Berhak biwasfir risalatih, dengan sifat risalah, sifat keutusan. Tak harus menjadi rasul, tapi menjadi nabi sudah berhak mendapatkan salat dan salam sebagaimana rasul, apalagi rasul, gitu maksudnya. Rasul dan nabi itu sama-sama berhak untuk mendapatkan salat dan salam.
Wa muwafaqatun, dan menyesuaikan liqaulihi ta'ala, karena kepada firman Allah Ta'ala, menyesuaikan terhadap firman-Nya Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusholluna, ialah membaca selawat, siapa mereka 'alan nabi, atas nabi. Di dalam Al-Qur'an disebutkan 'alan nabi, bukan 'ala rasuli, sehingga musannif juga mengikuti ayat ini menggunakan lafaz an-nabiyyu, ada nabi khairi man qad wahada. Wa qauluhu, adapun perkataan nadim khairi man qad wahada, bil jarrih, dengan dibaca jer, badalun ialah badal. Badalun ialah badal minan nabiyyi, dari lafaz an-nabiyyi. Jadi khairiman itu dibaca jer karena menjadi badal dari an-nabi. An-nabi ini dibaca jer karena dimasuki huruf jer. Huruf jer apa? Ala. Ala itu huruf jer. An-nabi i'rabnya jer karena dimasuki huruf jer. Khairiman ini dibaca jer karena menjadi badal dari an-nabiyyi. Badal ikut kepada mubdal minhu. Kalau mubdal minhu-nya itu jer, maka badalnya jer. Kalau mubdal minhu-nya rofa, maka badalnya juga rofa, dan begitu seterusnya. Namanya juga tabi, ikut. Seperti imam dan makmum. Kalau imam ruku, makmum ruku. Kalau imam sujud, maka makmum sujud. Tak sama, tak sah. Bukan tabi namanya. Au sifatun, au sifatin. Sifatun tadi kan badalun kan ya. Au sifatun, atau menjadi sifat lahu bagi an-nabi. Bisa menjadi badal, bisa menjadi sifat. Wa yajuzu, dan boleh an-nasbu, apa nasab, dibaca khairah. Berarti kalau dibaca nasab, maka bacaannya khairah. Wa yajuzu, dan boleh an-nasbu, apa nasab, berarti khairaman, ala annahu, atas sesungguhnya khairah. Lafaz khairah maf'ulun ialah menjadi maf'ul li fi'lin mahdhufin, bagi fi'il yang dibuang, yang dimaksud adalah maf'ul bihi. Maf'ulun ialah menjadi maf'ul li fi'lin mahdhufin, bagi fi'il yang dibuang, berarti menjadi maf'ul bihi, fi'il yang dibuang. Wa takdir, adapun takdirannya, amdihu au a'ni. Amdihu, aku memuji, au a'ni, aku bermaksud. Bisa fi'il yang dibuang tadi menakdirkan amdihu, aku memuji. Memuji siapa? Aku, khairaman, kepada. Khairah menjadi maf'ul dari amdihu, atau a'ni. A'ni bermaksud siapa? Saya, khairaman. Bisa seperti itu. Boleh dibaca nasab. Kalau dibaca nasab menjadi maf'ul bihi, jadi fi'il yang dibuang mentakdir a'ni. Wa yajuzu, dan boleh ar-raf'u, apa rafa. Rafa ala annahu, atas sesungguhnya khairah. Ala annahu, atas sesungguhnya khairah. Khabarun ialah khabar li mubtada'in, bagi mubtada mahdhufin yang dibuang. Atau boleh dibaca rafa. Kalau dibaca rafa, begini bacanya khairu. Kalau dibaca rafa, dibaca khairu. Kalau dibaca khairu, maka itu menjadi khabar, mubtada'nya dibuang. Wat takdiru, adapun takdirannya, huwa ialah huwa. Yakni bacanya begini, alan nabi, atas nabi, huwa, yang adapun nabi, khairuman, ialah paling baiknya orang. Wahada, adapun ini dibaca rofa, huwal aula, ialah yang lebih utama. Huwal aula, ialah lebih utama, min jihati ta'dimi, dari sisi mengagungkan. Min jihati ta'dimi, dari sisi mengagungkan.
Kalau dibaca rofa itu lebih utama karena bacaan rofa itu lebih mengagungkan. Rofa itu kan artinya tinggi. Rofa, marfu. Jadi lebih baik dibaca khairu man qad wahada daripada dibaca khairah atau khairi. Liyakuna supaya ada al-ismus syarifuh, apa nama yang mulia. Al-ismus syarifuh, apa nama yang mulia. Marfu'an ialah dibaca ditinggikan, wa umdatan dan dijadikan panutan. Kama annama gadulahu, sebagaimana sungguhnya sesuatu maddulnya ismus syarif, sebagaimana sungguhnya maddulnya ismus syarif. Marfu'ur rutbati ialah ditinggikan tingkatannya atau derajatnya. Wa umdatul khalqi, dan menjadi panutan makhluk, Wal makna, adapun maknanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa afdalu jami'il muwahhidin, ialah paling utamanya semua orang yang bertauhid. Semuanya orang yang bertauhid. Dari sekian orang yang bertauhid, Nabi Muhammad adalah orang yang paling utama. Kenapa kok Nabi yang paling utama? Li'annahu lamma syaqqa sayyiduna Jibril, Yannahu, karena sungguhnya, lamma syaqqa, ketika membelah Sayyiduna Jibril, siapa Sayyid kita, Jibriluh wa Mikailuh, Jibril dan Mikail, ketika Jibril dan Mikail membelah sadrahu, kepada dadanya Nabi asy-syarifah, yang mulia. Nabi Muhammad pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Inda Halimah, di sisinya Halimah, maksudnya ketika di dalam asuhan Halimah, ketika Nabi Muhammad sedang diasuh oleh Halimah. Ba'da'an fasolathu, setelah memisah siapa Halimah kepada Nabi, minar radha'ih, dari susuan. Maksudnya setelah Nabi Muhammad selesai disusui, sudah tidak disusui lagi, dibelah oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. I'tabaro, maka ini menjadi jawab dari lamma syaqqa. I'tabaro, maka menetapkan siapa Jibril dan Mikail. I'tabaro, alifnya itu alif tasniyah, isinya Jibril dan Mikail. I'tabaro, maka menetapkan siapa Jibril dan Mikail. Fatlahu, akan keutamaan Nabi, wa syarafahu, dan kemuliaan Nabi. Fadlun, keunggulan Nabi dan kemuliaan Nabi, kemudian diletakkan ketika itu. Wa syarafahu, dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibelah dadanya, kemudian diisi fadlun dan syaraf, keutamaan dan kemuliaan. Wa qasahu, dan menyamakan siapa Jibril dan Mikail. Wa qasahu, dan menyamakan siapa Jibril dan Mikail kepada Nabi. Menyamakan siapa Jibril dan Mikail kepada Nabi, menyamakan bi fadli ghairihi, dengan keutamaan yang lain, dengan keutamaannya yang lain. Farajjahah, kemudian mengungguli siapa Nabi. Farajjahah, dan kemudian mengungguli siapa Nabi. Wazadah, dan bertambah siapa Nabi, atau melebihi siapa Nabi. Melebihi bi alfin, dengan 1000. Bi alfin, dengan 1000. Min ummatihi, dari umatnya Nabi. Min ummatihi, dari umatnya Nabi.
Dawil fadli, yang memiliki keutamaan, wasyarafih, dan kemuliaan. Jadi ketika sudah diisi fadlun dan syaraf, maka Nabi Muhammad selisih kemuliaan dan keutamaan Nabi Muhammad di antara makhluk yang lain, selisihnya itu sekitar 1000 kemuliaan, 1000 tingkat dibandingkan manusia yang lain. 1000, bayangkan aja, 1000 kemuliaan, 1000 kali lipat dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Famin ummatihi, maka ialah termasuk dari umatnya Nabi. Famin ummatihi, maka ialah termasuk dari umatnya Nabi, baqiyatul anbiya'i, adapun para nabi yang lain, baqiyatul anbiya'i, adapun para nabi yang lain, wal mursalinah, dan para utusan. Para nabi dan para rasul itu semuanya umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Rasul dan Nabi menjadi umatnya Nabi Muhammad. Apalagi kita yang orang-orang biasa yang sering melakukan dosa, bukan makhluk pilihan Allah, maka perlu menjadi umatnya Nabi Muhammad. Apa perlunya? Supaya kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Kelak di hari kiamat, satu-satunya orang yang bisa memberikan syafaat itu hanya Nabi Muhammad. Kalau enggak minta syafaat kepada Nabi Muhammad, minta ke siapa? Enggak bisa, hanya Nabi Muhammad. Warida, dan karena hal itu qalah, berkata Muhammad al-Busiri, siapa? Syekh Muhammad al-Busiri, fil burdati, di dalam burdah. Tahu burdah? Di dalam burdahnya itu yang al-Busiri menyenandungkan sebuah syair min bahril basitih, dari bahar basit. Bahar basit ya, di burdah itu menggunakan bahar basit berarti. Faqan nabi ina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmi wa la karami wa kulluhum rasulillahi multamisun warfam minal bahri aw rashfam minad diyami. Pernah baca? Kayaknya pernah ya. Faqan nabina fi khalqi wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmi wa la karami. Banyak kalau lagu-lagu yang kayak gini biasanya yang sedih-sedih kalau bahar basit. Faqah, mengungguli siapa nabi? Faqah, mengungguli siapa nabi? An-nabiyina, kepada para nabi. Nabi Muhammad unggul di antara nabi-nabi yang lain. Unggul dari segi apanya? Fi khalqin, di dalam penciptaannya, wa fi khuluqin, dan di dalam akhlaknya. Penciptaan dari segi wajah, postur tubuh, apapun itu, penciptaan Nabi lebih utama daripada yang lain. Akhlaknya juga seperti itu. Akhlak Nabi tak seromban. Akhlak Nabi itu luar biasa. Luar biasa, tidak seperti makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain itu manggil orang tuanya mak dari jauh, enggak boleh kayak gitu ya. Kalau sudah jadi santri, berubah. Santri itu apa ya, harus memiliki hiasan akhlak, terutama ke orang tua, ke guru. Sampai ke rumah, pulang ke rumah, bertemu dengan guru ngaji, sopan, assalamualaikum misalnya, kayak gitu kan ya. Atau sekurang-kurangnya jangan pas kemudian sepeda motor main di depan guru ngaji, jangan. Sekurang-kurangnya hormat. Orang tua juga seperti itu, terutama ketika berinteraksi dengan orang tua. Kalau dipanggil misalnya oi, dari jauh, jangan. Kamu lari, dekati, kemudian dalam, kayak gitu kan ya.
Kalau Madura kadintoh. Kalau saya dulu kamar saya dengan kamar Umi jauh. Umi itu kalau manggil biasanya dari jauh. Dong, saya langsung main HP, langsung lempar HP, berangkat lari langsung ke Umi. Kadintoh Mi. Mulai kita tahu. Siap. Langsung mulai tahu. Kayak gitu. Kemudian tos dulu. Kita mari lu ambil legend. Jangan kayak gitu. Langsung berangkat kalau disuruh orang tua. Apakah seperti itu terus? Ya enggak. Mungkin terkadang saya hilaf ada juga kebandelan saya ke orang tua, banyak bahkan. Tapi ini hanya ingin sama-sama mengajak untuk sopan kepada orang tua. Takut nyesel teman-teman. Mumpung masih ada orang tua. Saya adalah salah satu orang yang menyesal. Kenapa? Karena saya nggak nutut abah. Umur 9 tahun saya sudah tidak nutut abah. Wajah abah masih remang-remang. Kisah tentang abah hanya mendengar dari orang-orang. Katanya abahnya sampean ini seperti ini. Hanya kayak gitu. Nggak pernah kemudian ingat secara pasti. Ada beberapa hal yang diingat tentang saya dengan abah. Karena saya sudah umur 9. Tapi itu hanya beberapa saja. Dan itu menyesal. Karena dulu kisah saya dengan abah hanya menyiksa. Tak kemudian bisa melayani abah. Salah satu contoh dulu itu saya orangnya bandel. Kalau kecil, abah sudah pakai sorban, pakai baju putih, mau Jumatan. Saya nangis. Kecil, kata Umi. Kecil nangis, minta telah. Tahu telah? Tila. Ketela. Jadi sawahnya abah jauh. Jauh, abah copot semuanya. Karena saya minta ketela. Abah berangkat. Mau Jumatan padahal sudah siap. Abah itu kalau ke anaknya, apapun permintaan anak, dituruti. Tak boleh naik pepohonan. Jangan main ke tetangga, jangan pakai ini, jangan pakai itu. Semuanya diatur oleh abah. Seingat saya kayak gitu dulu. Saking sayangnya, saya bandel orangnya. Dan paling disayang katanya Umi dulu. Karena saya ya anak paling bandel. Kata abah, mu'tasim billah riyah. Pakai bahasa Madura ya, nanti saya terjemahkan. Mu'tasim billah riyah. Umurnya ngemeleng. Dan abah. Meleng hari cerdas, kuda-kuan. Telingaki mantap percaya. Kalau bahasa Indonesia, Mu'tasim billah ini anaknya bandel, tapi orangnya cerdas nanti. Kata Umi ini, saya nggak tahu. Kata Umi bilang kayak gitu. Itu harapan abah mungkin, karena memang saya orangnya bandel kalau kecil, dan itu menjadi penyesalan. Teman-teman, sebelum menjadi penyesalan, berbuat baiklah kepada orang tua. Ingat jaga akhlaknya ketika di rumah dengan orang tuanya. Walam yudanuhu, dan tidak menyamai. Walam yudanuhu, dan tidak menyamai siapa nabiin, para nabi, kepada Nabi Muhammad maksudnya. Walam yudanu, dan tidak menyamai siapa an-nabiyinah, kepada nabi. Fi ilmin, di dalam ilmu, wala karomin, dan di dalam kemuliaan. Fi ilmin, di dalam ilmu, wala karomin, dan di dalam kemuliaan. Ilmu dan kemuliaan Nabi Muhammad tidak sama dengan ilmu dan kemuliaannya para nabi yang lain. Wa kulluhum, adapun semuanya mereka. Wa kulluhum, adapun semuanya mereka min rasulillahi, ialah dari Rasulnya Allah, dari utusannya Allah. Min rasulin, dari utusannya Allah, multamisun, ini khabarnya. Wa kulluhun, adapun semuanya mereka min rasulillahi, dari utusannya Allah, multamisun, ialah mengambil. Multamisun, ialah mengambil. Warfan, kepada seciduk. Warfan, kepada seciduk. Minal bahri, dari laut. Minal bahri, dari laut. Aurashfan, atau setetes, minad diyamih, dari hujan. Aurashfan, atau setetes, minad diyamih, dari hujan. Semua para nabi
itu hanya mengambil seciduk atau setetes dari lautan dan hujan dari Nabi. Apa maksudnya? Nanti akan dijelaskan apa maksudnya. Wal ma'na, adapun maknanya, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadalah, ialah mengungguli siapa Nabi, an-nabiyina, kepada para nabi yang lain, an-nabiyina, kepada nabi yang lain, walabah, dan mengungguli juga, fadalah sebenarnya ini melebihi, walabah memenangi atau mengungguli sama. Walabah, dan mengungguli siapa nabi hum, kepada nabiin, mengungguli di segi apanya, fi suratihi, di dalam wajahnya, wa syaklihi, dan dalam bentuk tubuhnya, di dalam wajah ketampanannya, di dalam bentuk tubuhnya, walaunihi, dan warnanya, di dalam wajahnya Nabi, wa syaklihi, dan bentuk tubuhnya Nabi, walaunihi, dan warnanya Nabi, wa fi khisalihi, dan di dalam budi pekertinya Nabi, dan di dalam budi pekertinya Nabi, al-hamidatih, yang terpuji. Seperti apa budi pekertinya Nabi? Kal ilmi, seperti ilmu. Ilmunya Nabi luar biasa. Kenapa? Karena ilmunya Nabi itu langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Wal hayaih, dan kemaluannya. Rasa malu, bukan kemaluan. Wal hayaih, dan rasa malunya. Wal judih, dan dermawan. Wal judih, dan dermawan. Wasyafaqatih, dan kasih sayang. Wasyafaqatih, dan kasih sayang. Syafaqah, rasa sayang. Wal hilmih, dan bijaksana. Wal hilmih, dan bijaksana. Wal adlih, dan adil. Wal iffatih, dan iffah. Iffah ini menjauhkan diri dari hal-hal buruk, hal-hal yang tidak baik. Iffahnya Nabi itu lebih utama, lebih unggul dibandingkan iffahnya nabi-nabi yang lain. Walam yuqaribuhu, dan tidak menyamai siapa para nabi hu, kepada Nabi Muhammad. Walam yuqaribuhu, dan tidak menyamai siapa para nabi hu, kepada Nabi Muhammad. Fi dzalika kullihi, di dalam semua itu. Fi dzalika kullihi, di dalam semuanya. Ilmu, haya, jud, sampai iffah, semuanya itu tidak bisa menyamai dengan kriteria atau budi pekertinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum, adapun semuanya nabi, para nabi tadi, wa kulluhum, adapun semuanya nabiyin, akhidun, ialah mengambil. Akhidun, ialah mengambil, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil mu'tarifan, hale orang yang menciduk, minal bahri, dari laut, au basan, atau mencicipi. Mu'tarifan, orang yang menciduk, minal bahri, dari laut, au masan, atau mencicipi, minal matori, dari hujan, ad-daimih, yang selamanya, ad-daimih, selamanya. Jadi semua rasul, semua nabi itu menciduk lautnya nabi dan mencicipi hujannya nabi. Wal maradu, adapun yang dimaksud minal bahri, dari laut, apa maksudnya laut? Wal matori, dan hujan, apa maksudnya hujan? Tadi kan minal bahri aw rasfan. Apa yang dimaksud dengan bahrun? Dengan diam. Laut dengan hujan. Huna, di sini, ilmuhu, ialah ilmunya Nabi. Wa ilmuhu sallallahu alaihi wasallam, dan kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan bahrun itu ilmu, mator itu adalah kebijaksanaan. Jadi keilmuan dan kebijaksanaan Nabi Muhammad adalah sebuah lautan dan hujan yang diambil oleh para nabi yang lain. Hanya mengambil setetes. Keilmuannya Nabi diibaratkan hujan, diibaratkan lautan.
Nabi yang lain hanya mengambil beberapa ciduk atau mengambil beberapa tetes. Bayangkan seberapa selisihnya, seberapa jauh selisihnya. Qauluhu, adapun perkataan Nadim wa alihi wa sahbihi ila akhirih wa alihi wa sahbihi wa man tabi. Al muradu, adapunnya dimaksudkan bil alih, dengan keluarga. Huna di sini siapa keluarganya Nabi? Jami'ul mu'minina, ialah seluruh orang mukmin. Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad disebut keluarganya Nabi Muhammad. Minhum, dan ia termasuk dari al-alih, termasuk keluarganya Nabi, al-anbiya'u, adapun para nabi, wa umamuhum, dan umatnya Nabi. Para nabi dan umatnya Nabi Muhammad termasuk keluarganya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi keluarganya Nabi itu tidak harus ayahnya, anaknya, ibunya, enggak. Tapi semua orang umatnya Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi Muhammad termasuk keluarganya Nabi Muhammad. Abi sahabihi, dan dengan sahabatnya Nabi Muhammad. Siapa sahabatnya Nabi Muhammad? Alladzina, ialah orang ijtama'u, yang berkumpul. Siapa alladzina? Ijtama'u, yang berkumpul. Siapa alladzina? Berkumpul bihi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul dengan Nabi ba'da risalati, setelah risalah, setelah diutusnya Nabi sebagai rasul. Ba'da risalati, setelah risalah. Mukminina, halai beriman, tidak hanya berkumpul tapi juga beriman. Kalau sahabat itu lebih spesifik, adalah orang yang pernah berkumpul dengan Nabi dan dalam keadaan beriman. Kalau keluarganya tak harus berkumpul. Siapapun yang iman kepada Nabi Muhammad, dia dikatakan keluarga Nabi. Sahabat Nabi adalah orang yang pernah berkumpul dengan Nabi dan dalam keadaan beriman. Walau qabla amri, sekalipun sebelum ada perintah bid da'wati, dengan dakwah. Sebelum Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah, ada orang iman kepada Nabi dan berkumpul dengan Nabi. Berarti Nabi Muhammad masih kecil misalnya kan ya, pernah berkumpul dengan Nabi dan iman kepada Nabi. Nabi Muhammad belum diperintah untuk berdakwah, tetap dikatakan sahabat. Berkumpul fi hali hayatihi, ketika hidupnya Nabi, fil ardi, di bumi. Jadi berkumpulnya itu ketika Nabi Muhammad sedang hidup, masih hidup. Berkumpul ketika Nabi Muhammad hidup, maka dia dikatakan sahabat. Walau fi zulmatin, sekalipun di dalam kegelapan. Berkumpulnya ketika gelap, apakah dikatakan sahabat? Gak lihat Nabi Muhammad gak apa-apa, pokok berkumpul di dalam satu tempat, berarti tetap dikatakan sahabat. Awkanu umyan, atau ada siapa mereka, umyan ialah buta, berkumpul tapi tak pernah melihat Nabi karena dia buta misalnya, apakah dikatakan sahabat? Wa illam yash'uru, sekalipun tidak menyadari siapa mereka bihi, kepada Nabi, atau berkumpul tapi tak sadar bahwa di sana ada Nabi, dikatakan sahabat. Aukadu, atau ada siapa mereka, ada ghairu mayyizinah, ialah belum memayyiz. Orang yang berkumpul dengan Nabi masih anak kecil, misalnya, apakah dikatakan sahabat? Belum sadar bahwa itu Nabi, sahabat. Yang penting berkumpul dengan Nabi dan iman dan dalam keadaan Nabi Muhammad hidup. Aumarinah, atau orang yang lewat. Aunaiminah, atau orang yang tidur. Mereka yang berkumpul dengan Nabi hanya sebatas lewat, misalnya berpapasan misalnya kayak gitu kan ya, apakah dikatakan sahabat? Atau tidur, Nabi Muhammad lagi dikir, misalnya dia tidur di sisinya, entah sengaja ataupun tak sengaja, apakah dikatakan sahabat? Pokok berkumpul dengan Nabi. Aulam ijtami'u, atau tidak berkumpul siapa mereka bihi, dengan Nabi. Aulam ijtami'u, atau tidak berkumpul siapa mereka bihi, dengan Nabi, lakin akan tetapi,
Ra'au melihat siapa mereka, Ra'au melihat siapa mereka an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aur'ahum atau melihat hum kepada mereka an-Nabi siapa Nabi. Atau tak pernah berkumpul tapi hanya selayang pandang. Misalnya Nabi Muhammad di sana, dia di sini. Entah mereka yang melihat kepada Nabi, Nabi tak melihat kepada mereka, atau Nabi melihat kepada mereka, tapi mereka tak melihat kepada Nabi. Apalagi saling bertatap-tatapan. Ini salah satunya saja yang melihat, satunya tak melihat dikatakan sahabat, tak berkumpul. Kalau sekarang mungkin kalau ada video call misalnya gini kan, "Oi Nabi," gitu kan ya. Itu sudah dikatakan sahabat meskipun tak berkumpul, yang penting pernah melihat. Dulu gak ada VC. Walau ma'aba'dal masafati, sekalipun setelah jarak jauh. Au walau sa'atan wahidatan, sekalipun sebentar. Walau sa'atan wahidatan, sekalipun sesaat yang satu kalau bahasa Arabnya. Sekalipun saat yang satu, maksudnya walaupun sebentar. Dan jaraknya sampai 2 qasar, 2 marhalah misalnya. Sampai jauh, 2 marhalah itu sekitar 82 masafatul qasri. Jauh misalnya gak masalah, yang penting bisa melihat. Gimana caranya? Ya pokok jauh, mungkin selayang pandang, mungkin ada maksud masafah di sini. Selayang pandang, meskipun hanya sebentar. Melihat dikatakan sahabat. Wa yadkhulu, dan masuk fi sahabi, di dalam sahabat, dan termasuk sahabat Ibnu Ummi Maktum. Siapa Ibnu Ummi Maktum? Wa nahmuhu, dan semisalnya. Minal umyanih, dari orang-orang yang buta. Jadi semua orang-orang yang buta termasuk Ibnu Maktum, Ibnu Ummi Maktum termasuk orang sahabat. Wa kunyat, dan dikunyahkan. Ummuhu, siapa umminya Ibnu Maktum? Ummuhu, siapa umminya Ibnu Maktum? Ibnu Ummi Maktum dikunyahkan bihi, dengan Ibnu Ummi Maktum. Kenapa Ibnu Ummi Maktum diberikan kunyah Ummi Maktum? Kenapa kok ibunya? Ikat nibasurihi, karena tertutup penglihatannya Ibnu Ummi Maktum. Karena penglihatannya itu tertutup, berarti buta. Sehingga diberikan julukan Ummi Maktum. Wasmuhu, adapun namanya Ibnu Ummi Maktum Abdullah, ialah Abdullah. Nama aslinya Abdullah, kemudian diberikan kunyah Ibnu Ummi Maktum. Ahadul muadzinina, salah satu muadzinnya Nabi, salah satu muadzin. Muadzin itu tukang adzan. Nahu sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu muadzinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang adzan untuk Nabi Muhammad. Wa yadkhulu, dan masuk Isa, siapa Isa? Wal Khidruh, dan Khidir, dan Nabi Khidir. Nabi Isa dan Nabi Khidir termasuk sahabat. Wa Ilyasuh, dan Ilyas alaihi wassalatu wassalam, ialah atas mereka assalatu wassalamu, adapun salawat dan salam. Wa tadkhulu, dan masuk al malaikatu, siapa para malaikat? Alladzina, para malaikat ijtama'u, yang berkumpul. Siapa alladzina? Berkumpul siapa alladzina? Bihi, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil ardi, di bumi. Para malaikat yang berkumpul, yang pernah berkumpul dengan Nabi dikatakan sahabat. Fa Isa alaihi salatu wassalamu, maka adapun Nabi Isa alaihi salatu wassalam, akhirus sahabati, ialah sahabat terakhir. Akhirus sahabati, ialah sahabat terakhir. Minal basyari, dari manusia. Adh-dhahirinah, yang dhahir. Nabi Isa alaihissalam adalah sahabat terakhir dari golongan manusia. Wa amal malaikatu, adapun para malaikat. Wa amal malaikatu, adapun para malaikat. Fabakunah, maka ialah tetap siapa malaikat. Ilan nafkhati, sampai tiupan. Maksudnya nafakhoh di sini adalah tiupan trompet nanti sangkakala itu. Wal khidruh, adapun Nabi Khidir, yamutu, ialah mati siapa Nabi Khidir.
mati inda raf'il Qur'ani, ketika diangkatnya Al-Qur'an. Wakila dan dikatakan bal mata, bahkan mata sudah mati siapa Nabi Khidir. Jadi katanya malaikat ini akan terus ada tetap sampai tiupan sangkakala sudah ditiup. Sedangkan Nabi Khidir katanya sekarang ini belum mati. Nabi Khidir sekarang belum mati, masih hidup. Kapan matinya? Akan mati ketika Al-Quran sudah diangkat. Tapi ada qil yang mengatakan Nabi Khidir sudah mati, sudah wafat. Jadi ulama berbeda pendapat, Nabi Khidir sekarang masih ada atau tidak. Ada yang mengatakan masih ada. Tapi menurut riwayat, menurut salah satu waliullah, Kiai As'ad, pengasuh kedua Pondok Sukorejo, mengatakan pernah melihat Nabi Khidir. Jadi Al-Kisah, nah Kiai As'ad itu langsung sholat di musola, di mana saya lupa musola, ada sebuah musola. Ketika ditanyakan kenapa kok Nabi seperti ini ya, riwayatnya ya, esensinya seperti ini. Kenapa kok kok sholat di sini? Kan Kiai As'ad kemudian menjawab, Nabi Khidir tadi sholat di sini, makanya saya segera sholat di sini. Kalau lebih seperti itu. Ini menandakan waliullah Kiai As'ad pernah melihat Nabi Khidir. Walhasil adapun kesimpulannya annal khidroh, adapun Nabi Khidir wa Ilyasah dan Nabi Ilyas hayyani, ialah hidup keduanya alal mu'tamadi, menurut kaul mu'tamad. Menurut pendapat yang kuat, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas sama-sama hidup. Lakin akan tetapi Ilyasu, adapun Ilyas, Rasulun, ialah Rasul binasil Qur'ani, dengan nas Al-Quran. Nabi Ilyas itu dinobatkan sebagai Rasul karena sudah dinyatakan langsung oleh Al-Quran. Apa buktinya? Qala ta'ala, berfirman siapa Allah, wa inna Ilyasah laminal mursalin. Ini Al-Quran. Sesungguhnya Ilyas laminal mursalinah, ialah orang-orang termasuk para utusan. Laminal mursalinah, ialah termasuk para utusan. Nabi Ilyas termasuk utusan. Ini diproklamasikan langsung oleh Al-Quran. Wa mal khidruh, adapun Khidir fakilah, maka ialah dikatakan huwa, adapun Khidir waliyun, ialah waliullah. Ada yang mengatakan Nabi Khidir itu bukan nabi tapi waliullah, sekedar wali tok, bukan sampai nabi. Wakilah dan dikatakan nabiun, ialah nabi. Ada yang mengatakan Nabi Khidir itu adalah nabi. Wakilah dan dikatakan rasulun, ialah rasul. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan rasul, ada yang mengatakan wali. Wa khairul umuri awsatuha, adapun sebaik-baiknya urusan, adapun sebaik-baiknya perkara, awsatuha, ialah tengah-tengahnya umur, moderat. Berarti wa khairul umuri awsatuha maksudnya, kalau ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan rasul, maka yang paling benar adalah yang tengah-tengah. Berarti nabi, ya kan? Kalau wali terlalu rendah, yang sedang nabi. Rasul terlalu tinggi, berarti khairul umur awsatuha, berarti Nabi Khidir adalah nabi. Nabi Khidir saya sudah katakan kemarin, Nabi Khidir itu alim luar biasa, cuman karena tak memiliki ijazah, tak memiliki mukjizat, maka tak bisa diangkat menjadi rasul. Sama kayak kita, sealim apapun kita, kalau nanggung-nanggung, apalagi nanggung-nanggung, kalau tak memiliki ijazah, tak diakui, ya kan? Sebagai bukti, artinya ijazah di zaman sekarang sudah menyamai mukjizat di zaman dulu. Nabi Khidir itu alim, gurunya Nabi Musa. Tak punya ijazah, tak diakui. Tak pernah mukjizat, tak memiliki mukjizat, tak diakui, tak bisa diangkat menjadi rasul. Kita juga seperti itu. Makanya ijazah penting. Tapi kemudian jangan menjadikan ijazah sebagai tujuan utama untuk mencari ilmu. Tetap mencari ilmu itu tujuan utama adalah pertama, niat murni karena mencari ilmu. Yang kedua, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian pengen ke sini, pengen menyandang sebuah gelar. Itu sebatas gelar. Selesai. Kayak sekarang saya
kuliah sampai S2 oleh apa? Misalnya gitu kan. Ijazah. Ya udah sebatas ijazah. Katanya saya S2. Ada. Ya udah kayak gini berarti ternyata rasanya punya S2 kayak gini. Udah selesai sebatas itu. Apakah kemampuannya kemudian bisa diaplikasikan? Belum tentu. Ada yang iya, ada yang tidak. Tapi yang jelas bahwa ijazah adalah sebuah bukti bahwa seorang berilmu. Hanya sebagai bukti tok. Mungkin hanya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.